Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi SD dan Nazir kelas 6? Semoga dalam kondisi sehat semua, tetap semangat ya. Pada hari ini saya akan membahas atau menjelaskan pelajaran 7. Kalau kemarin pelajaran 6 tentang iman kepada qada dan qadar, hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun, saya akan pada kesempatan kali ini akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, seperti apa? Ya. Baik. Ini pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat sendiri merupakan perbuatan yang menyatakan atau menandai rasa menghargai, ya. Ta'zim, sembah atau khidmat, ya. Ini hormat, ya. Kemudian patuh merupakan menuruti perintah secara ikhlas. Kemudian orang tua adalah pengertian umum dari seorang yang melahirkan kita, ya. Orang yang melahirkan kita, ya, ibu dan bapak kita itu adalah orang tua, ya, secara biologis. Namun ada juga orang tua yang tidak selalu dalam pengertian yang melahirkan. Itu orang tua juga terdefinisikan terhadap orang tua yang telah memberikan arti kehidupan buat kita. Orang tua yang mengasihi kita, memelihara kita sedari kecil, bahkan walaupun bukan yang melahirkan kita ke dunia, namun mereka yang memberikan kasih sayang adalah orang tua kita. Ya. Ya. Ada kita menganggap orang lain itu adalah orang tua kita kedua, ya. Karena mereka memberikan kasih sayang yang sama dengan orang tua yang melahirkan kita. Ya, itu juga kita anggap sebagai orang tua. Berarti kita harus menghargai atau ta'zim, mematuhi secara ikhlas apa yang diperintahkan orang tua, perintah-perintah baik tentunya, ya. Ya. Itu tentang hormat, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama, ya. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapamu, ya, atau kedua orang tua kita, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi Allah memerintahkan berbuat baik, ya, kepada orang tua kita, ya. Bagi ibu yang telah mengandung kita, ya, selama 9 bulan, ya, kita dibawa dalam perutnya selama 9 bulan kemanapun kita dibawa, dalam kondisi yang lemah. Bahkan ada yang ketika hamil, ya, ibunya itu lemas, ya, itu. Dan menyapihnya dalam 2 tahun, ya. Kemudian bersyukurlah kepada orang tua kamu, hanya kepadakulah kamu kembali, ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya. Jangan sampai kita mengatakan sama orang tua ya diminta untuk ke warung aja misalkan, nak beli gula misalkan, kita udah nolak, males. Ya. Wah, jangankan kata males ya, bilang ah aja nggak boleh, itu sudah dosa ya. Dan maupun ah aja nggak bisa, aja nggak boleh. Apalagi malas, apalagi sampai marah-marah ya, cuma disuruh ke warung aja beli gula marah-marah, nah, itu udah nggak boleh ya, dilarang. Jadi kalau perbuatannya perbuatan baik yang disuruh orang tua, maka kita laksanakan dengan ikhlas. Itu yang disebut dengan patuh kepada orang tua. Kemudian ada hadis berbakti kepada orang tua merupakan amalan utama. Nah, ini wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdurrahman bin Mas'ud ya, berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, salat di awal waktu. Ya. Nah, kita makanya ya di An-Nazar itu sering disuruh salat tepat waktu. Ini ternyata amalan yang paling utama salat di awal waktu. Ketika belum azan ya, belum azan kita sudah ada di masjid. Apalagi kita yang azan ya. Ya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Sama, berbakti kepada kedua orang tua atau hormat kepada orang tua ya. Ini adalah amalan yang terbaik ya, amalan yang paling utama. Baru yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Jadi berbakti atau hormat kepada orang tua juga, ini merupakan amalan yang paling utama menurut Rasulullah. Ini contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Selalu mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua. Tidak mengucapkan perkataan tadi sudah jelaskan ya. Jangankan atau itu nggak boleh. Dan kata-kata yang menyakiti hati. Ketidakcocokan dan ketidaksesuaian itu harus disampaikan dengan nada bahasa yang tenang. Ketika kita mengalami tidak kecocokan atau misalkan malas, jangan bilang malas ya. Maaf mah gitu kan, atau maaf bunda gitu kan. Jadi dengan bahasa yang tenang. Misalkan kita diperintah ke warung untuk beli sesuatu nggak mau, ya katakan maaf bunda gitu kan. Saya lagi ngerjain PR dulu ya gitu kan. Gitu. Atau apa. Kemudian yang keempat, merendah hati di hadapan orang tua ya. Jangan sampai kita membentak-bentak sampai marah-marah, itu nggak boleh. Ya. Itu contoh perilaku hormat kepada Nah, akibat tidak hormat dan patuh kepada orang tua, maka ada akibatnya. Ya, pertama dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ya. Karena ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Kedua, celaka di dunia dan akhirat ya, seperti anaknya Nabi Nuh ya, yang durhaka kepada orang tuanya, maka Allah menenggelamkannya dengan banjir ya. Kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, amal kebajikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita melaksanakan kebaikan yang lain sementara orang tua kita durhaka, sementara kita durhaka kepada orang tua ya. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, tapi sama orang tua membentak, sama orang tua marah-marah, sama orang tua tidak hormat. Maka ini akan percuma amalan salatnya. Tidak melihat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Wah, yang lain melihat Rasul,
Nah, ini orang yang durhaka kepada orang tua tidak bisa melihatnya. Kemudian diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka. Ya. 9, tidak mencium wangi surga. Ya. Jangankan masuk surganya, mencium wanginya pun tidak, ya. Terakhir, menderita saat sakaratul maut. Naudzubillah, ya. Jadi ini akibat, ya, akibat bagi orang-orang yang tidak hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Akibatnya sangat luar biasa dahsyat nih, ya. Jadi Ustadz harapkan anak-anak STT Nazir ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai menyakiti, bagi membentak dan sebagainya, ya. Selama itu hal kebaikan, maka kita turuti apa yang menjadi keinginan orang tua kita, ya. Agar kita menjadi orang-orang yang memang patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.